dia mencapai high-nya itu di 2560 dekat dengan area resisten yang ada di mana? Yang ada di Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, kita mulai dari analisis yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu, teman-teman. Untuk hari ini, IHSG itu ditutup menguat sebesar 0,45% dan ini membentuk all time high-nya kembali. Nah, ini closingannya kan ada di angka 7.148. Nah, ini sangat cakep ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga di asing ini masih juga mulai memburu saham-saham komoditas nih yang memang sudah cukup terkoreksi. Nah, sedangkan dari sektor teknologi ini juga hari ini menguat paling signifikan dilanjutkan dengan sektor energi. Nah, ini juga ada sentimen yaitu dari Indonesia sendiri, yaitu adanya pemerintah sedang menggodok ya bantuan subsidi upah yang disingkat dengan BSU ini kepada pekerja yang ada di tanah air yang memang punya gaji di bawah 3 juta. Dan ini menegaskan untuk THR juga nih, karena memang ini mendekati Lebaran ya. Untuk THR sendiri diberikan penuh untuk tahun ini, maka dari itu saham-saham yang memang masih bergerak ini di consumer goods ya, dan poultry juga ini cukup menarik. Nah, ini juga dari sektor retail ini kan memang masih cukup menarik juga karena memang adanya sentimen dari Lebaran dan Ramadan. Nah, ini juga akan mendongkrak nih, nanti ada sentimen dari BSU ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, inilah yang memang menjadi sentimen positif bagi IHSG sendiri dan juga bagi saham-saham di sektor yang terdampak. Nah, kita bahas nih dari IHSG ini closingannya di 7148 ya, ini sebagai area all time high-nya. Dan ini untuk level supportnya IHSG sendiri ada di 7071, ini masih oke saja dan ini akan membentuk level support baru. Nah, support barunya ada di mana? Yaitu ada di level tertinggi yang ada di tanggal 31 ya, yaitu ada di 7099 ya. Ini sebagai area resist atau sebagai area support untuk IHSG-nya sendiri. Nah, untuk resistnya ini masih belum kita ketahui ya, namun kita optimis IHSG ini masih bergerak dalam teritori range untuk di atas 7000. Nah, dengan level untuk support ada di 7099 atau 98. Nah, ini untuk IHSG sendiri. Nah, kita bahas nih untuk asing hari ini mencatatkan net buy terhadap saham-saham seperti BBRI, Antam, MTEK, ASII, BBCA. Nah, ini masih cukup bagus ya untuk aliran dana asing ini masih masuk ke dalam IHSG atau ke dalam saham-saham yang memang punya dampak terhadap IHSG sendiri. Nah, kita akan bahas nih bagaimana untuk saham-saham yang memang masih cukup menarik. Nah, yang pertama kita akan membahas dari Adaro sendiri. Ya, Adaro hari ini kita lihat untuk Adaro sendiri hari ini naik sebesar 6,8% ya. Tutupan closingannya ada di angka 3000. Nah, ini sudah dibahas dari beberapa video lalu dan ini ada di rekomendasi juga ya di grup Telegram kita, yaitu di Akademik Saham. Nah, bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Akademik Saham di Telegram, silakan gabung nih karena memang ada rekomendasi secara real time. Nah, kita bahas nih untuk Adaro sendiri. Hari ini dia tutupan di 3000 dan dia hampir mencapai area resist yang ada di 3050. Nah, 3050 ini adalah resist dari Adaro sendiri karena memang hari ini sudah menembus area resist di 2885-nya. Nah, ini cukup bagus karena memang dia keluar dari area garis Bollinger Band tengah. Apakah Adaro masih ada lanjut menguat? Tentu saja masih ada lanjut dengan area targetnya di 3050 sampai di 3270. Nah, secara volume juga dia masih cukup
tinggi dan masih cukup atraktif nih untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk dari RSI dan stokastik di sini ini masih ada upside-nya karena memang dia masih membentuk kenaikan ya, atau memang masih naik ya secara garis trennya atau secara garis untuk RSI dan stokastiknya. Nah, kita bahas di sini untuk asing sendiri, yaitu Adaro hari ini mencatatkan net sell yaitu sebesar 111 miliar. Sebenarnya ini cukup tinggi ya teman-teman, tapi di sini masih melanjutkan kenaikan. Nah, waspada kalau memang adanya profit taking, tentunya pasti karena memang sudah naik tinggi. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada AK, YPAT, kemudian ada CC juga. Nah, ada AZ, ada MG, ini beberapa broker ini masih mencatatkan akumulasi juga. Nah, seperti AK di sini adanya akumulasi ya. Kemudian ada AT juga adanya akumulasi. Nah, meskipun adanya seller di sini dari AK dan AT ini tidak terlalu tinggi juga. Nah, jadi kesimpulan untuk Adaro bagi teman-teman yang memang belum punya, bagaimana? Kalau memang belum punya, teman-teman boleh tunggu buy on area support yang ada di 2885 di area sini. Kalau memang esok hari melanjutkan kenaikan yaitu di 3050 ya, ini teman-teman tunggu saja, wait and see terlebih dahulu ya kalau memang belum punya. Tapi kalau teman-teman sudah punya di daerah bawah atau di modal dari bawah, ini kita boleh hold terlebih dahulu ya, dengan targetnya ada di 3270-an ya. Ini untuk swing tradingnya atau jangka menengah tentu saja. Kalau untuk trading bagaimana? Kalau untuk trading jika esok hari mengalami kenaikan, ya boleh saja untuk langsung ngambil ya, tapi porsinya tidak terlalu banyak. Nah, ini untuk Adaro sendiri. Berikutnya kita akan membahas dari ADMR. Nah, ini anak dari Adaro sendiri atau anak perusahaannya. Nah, kita bahas nih. Untuk ADMR hari ini naik sebesar 1,3%. Tutupan closingannya ada di 2400. Nah, hari ini sebenarnya untuk Adaro ini, ADMR ini cukup atraktif ya. Namun dia di awal-awal sesi ini adanya profit taking karena memang sudah naik terlalu tinggi ya, bahkan ini sudah mencapai all time high-nya terus ya. Dari IPO ini masih terus mencatatkan kenaikan. Nah, kinerja dari ADMR ini kan masih cukup kinclong juga ya sebenarnya. Nah, bagaimana nih untuk pergerakan dari ADMR sendiri ya? Untuk support dari ADMR sendiri ada di 2200, ini sebagai area support sebenarnya untuk ADMR, dan benar saja hari ini dibawa turun ke area 2200 namun tidak jadi break atau tidak turun ya atau patah untuk melanjutkan kenaikannya. Tetap hari ini ada buangan namun tidak terlalu tinggi juga ya. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 2400 dan ini tepat di penutupannya. Untuk resisten selanjutnya ada di 2500 ya. Sebagai area resisten berikutnya di 2500. Jika teman-teman memang belum punya, strateginya mending wait and see terlebih dahulu ya untuk di 2200-an ya untuk strategi dari ADMR-nya sendiri. Dan kalau memang sudah punya dari modal bawah, ini boleh hold terlebih dahulu ya, atau mau taking profit terlebih dahulu boleh saja. Karena apa? Karena memang ini adanya adanya profit taking sebenarnya ya, karena memang sudah terlalu tinggi. Nah, secara volume di atas rata-rata, kemudian stochastic dan RSI ini masih melanjutkan kenaikan ya dengan uptrend channelnya. Teman-teman bisa lihat di arah bawah di sini. Nah, untuk hari ini asing bagaimana? Kita akan bahas. Ya, untuk asing hari ini adanya net buy sebesar 5,6 juta, tidak terlalu tinggi meskipun dari kemarin ini adanya akumulasi dari asing ya, tentunya ini masih menarik sebenarnya dari ADMR sendiri. Untuk broker summary-nya hari ini ada YP, AK, CC, ada BK juga. Nah, di sini adanya distribusi dari BK dan CC sebenarnya ya. Ini memang hari ini kita lihat nih ada beberapa asing yang memang melepas ya. Ini adanya distribusi sekali lagi untuk ADMR. Nah, ini untuk ADMR, silakan catat untuk support dan resistennya. Sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu. Kalau memang untuk swing trading, kalau memang untuk trading ya silakan. Tapi ini untuk trading ini saya rekomendasikan jangan masuk terlebih dahulu karena memang sudah terlalu tinggi. Tunggu saja untuk area
supportnya atau memang dia membentuk terlebih dahulu yaitu masa konsolidasi. Nah, seperti ini bisa dilihat ini masa konsolidasi yang seperti kotak merah ini, dan kotak merah ini ketika dia breakout ini cakep dan masih melanjutkan kenaikan. Nah, kalau memang dia bertahan di 2200 ini membentuk masa sideways atau konsolidasi, ini sangat cakep nih untuk ADMR. Tapi kalau memang esok hari melanjutkan kenaikan untuk trading jangka pendek ya silakan saja ya untuk ADMR. Nah, ini untuk ADMR. Berikutnya kita akan bahas nih dari Antam ya. Antam kita lihat hari ini naik juga sebesar 1,1%. Tutupan closingannya ada di 2670. Ini naik juga ya hari ini dan sudah dibahas dari beberapa video sebelumnya. Ini selamat bagi yang sudah cuan ya. Nah, untuk Antam sendiri bagaimana supportnya, yaitu ada di masih di Bollinger Band tengah, yaitu ada di 2510 sampai di 2520. Ini di area sini sebagai area support untuk pendeknya. Kalau untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 2740. Nah, kalau teman-teman sudah punya dari modal bawah, ini rekomendasi untuk hold terlebih dahulu ya untuk Antamnya, dengan targetnya ada di 2740 sampai di 2910. Ini untuk target resisten atau potensialnya kalau memang teman-teman memang sudah punya modal dari bawah. Tapi kalau belum punya gimana? Kalau belum punya, esok hari tunggu saja break di area 2690-nya yang ada di area sini. Kalau dia break dan dia masih membentuk adanya kenaikan, ini masih adanya potensi menguat, ini masih terbuka lebar ya. Ini untuk Antamnya sendiri. Nah, untuk Antam ini kita lihat untuk volumenya di sini di bawah rata-rata, meskipun memang di bawah rata-rata, tapi secara stokastik di sini dia masih menuju adanya uptrend atau memang masih melanjutkan kenaikannya secara stokastik. Jadi untuk Antam boleh nih wait and see kalau memang belum punya. Kalau sudah punya kita boleh hold ya. Kalau memang belum punya boleh besok tunggu di area break saja di area 2690. Atau tunggu support sekalian yang ada di area supportnya yang ada di 2510 sampai di 2520. Nah, untuk asing sendiri bagaimana hari ini? Ya, asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 100 miliar. Wow, ini sangat tinggi teman-teman, bisa dilihat. Asing ini masih mengumpulkan barang dari tanggal 25 Maret ya, ini bisa dilihat di sini, dan ini masih melanjutkan kenaikannya. Secara broker summary-nya hari ini ada YU, YP, AT, CC, ada CS, dan adanya akumulasi dari beberapa broker seperti ada YU juga adanya akumulasi ya. Meskipun di sini ada YU jualan tapi tidak terlalu tinggi. Nah, adanya CS juga masih mengakumulasi. Jadi untuk Antam rekomendasi untuk wait and see esok hari dan hold untuk bagi teman-teman yang memang sudah punya. Kalau belum punya boleh tunggu saja dekat area support atau tunggu area breakout-nya. Nah, ini untuk Antam sendiri. Berikutnya kita akan membahas dari Indi. Ya, Indi kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 9,2%, tutupan closingannya ada di 2500 ya. Antam ini kan sudah naik tinggi ya hari ini kurang lebih 9% ya. Ini dia mencapai high-nya itu di 2560 dekat dengan area resisten yang ada di mana? Yang ada di 2570-an yang ada di area sini. Nah, untuk esok hari gimana nih? Sebenarnya untuk Indi ini kan memang dia sideways ya. Di sini breakout sangat cakep juga ya untuk Indinya sendiri. Jadi kalau esok hari apakah bisa melanjutkan kenaikan atau tidak? Tentu saja ini ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Namun tetap lagi-lagi kita harus manage ekspektasi. Kalau teman-teman memang mau mengejar Indi sendiri, ya saran jangan terlalu porsinya jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Takutnya esok hari ada profit taking, pasti ada ya. Nah, secara volume hari ini memang di atas rata-rata ya, bahkan 2 kali lipat. Nah, untuk stokastik dan RSI-nya ini stokastik sudah jenuh beli dan RSI mendekati area jenuh belinya. Jadi tetap waspada kalau adanya profit taking. Supportnya ada di mana? Support dari Indi sendiri
teman-teman bisa ambil di 2330 ada di area sini, ini masih sama. Kalau esok hari menembus area 2570 ini menjadi area support berikutnya. Tapi kalau tidak ditembus ya ini memang adanya penurunan potensi ini akan bisa saja. Tapi untuk potensinya ada di mana? Untuk potensi dari INDI sendiri kalau memang dia masih melanjutkan kenaikan ada di 2790 ini sebagai area potensial untuk INDI sendiri. Tentu saja disclaimer on teman-teman, sekali lagi kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, ini untuk INDI-nya. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Ya, hari ini asing mencatatkan net buy sebesar 36,5 miliar ya, ini sangat tinggi juga hari ini. Dan untuk broker summary hari ini ada YP, YU, BK, MG, AK. Ini adanya akumulasi dari beberapa broker ya, bisa dilihat di sini ada YU masih mengakumulasi, BK masih mengakumulasi, meskipun di sini ada MG mengakumulasi tapi di sini ada sellernya. Jadi untuk kesimpulan dari INDI esok hari kita boleh untuk trading saja untuk jangka pendek ya, ini untuk INDI. Nah, berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu ada saham MDKA ya. MDKA hari ini kita lihat naik sebesar 2,3%, tutupan closingannya ada di 4.980. Nah, ini MDKA ini membentuk cup and handle ya, teman-teman bisa dilihat di sini ada cup, kemudian ada handle-nya di sini dan dia breakout dari area sini dan membentuk support baru. Nah, ini support baru ada di mana? Supportnya ada di 4.800 ini sebagai area support ya. Jadi teman-teman boleh untuk esok hari ya, kalau memang belum punya gimana? Kalau belum punya, teman-teman bisa besok kalau memang mau menunggu dekat area support di area 4.800 sampai 4.890 ini boleh saja. Tapi kalau memang esok hari langsung melanjutkan kenaikan ya boleh saja untuk buy ya, dengan strateginya yaitu ketat ya, trading ketat. Jangan teman-teman ekspektasikan nanti takutnya dia turun ke bawah ya, teman-teman bisa ambil lagi. Porsinya jangan terlalu banyak terlebih dahulu, boleh saja ya kalau memang belum punya. Jadi untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya ada di 5.100 ya, ini untuk area resisten pertama, dan area resisten selanjutnya ada di 5.370 ini untuk area target potensial berikutnya. Ini untuk MDKA. Nah, secara volume hari ini mencatatkan volume di atas rata-rata ya. 3 hari ini berturut-turut volumenya naik secara stokastik, dan RSI di sini Golden Cross ya dari hari kemarin, dan ini masih melanjutkan adanya penguatan atau memang masih peluang terbuka untuk melanjutkan penguatannya untuk MDKA. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Ya, asing hari ini mencatatkan net sell ya sebesar 40 miliar. Jadi teman-teman harap waspada kalau memang adanya profit taking. Nah, broker summary hari ini ada BK, kemudian ada RX, ada AZ, CS ya. RX di sini masih adanya pembelian atau akumulasi, dan BK di sini ada pembelian ya, nomor 1. Namun adanya seller juga di sini, jadi tetap waspada. Dan adanya distribusi dari PD di sini bisa dilihat ya. Nah, untuk saham berikutnya yaitu ada saham MPPA. Ya, ini retail teman-teman ya. Kalau retail ini kita lihat watchlist untuk MPPA karena hari ini sebenarnya ini sangat cakep ya. Dia ini mantul di area garis garis MA60 atau Bollinger Band tengahnya yaitu garis MA20-nya. Nah, di sini ada double support. Jadi untuk MPPA bagi teman-teman yang hari ini sudah ambil ini boleh hold terlebih dahulu ya, dengan target area resisten ada di 442 sampai di 484-nya. Bahkan kalau dia breakout dari 450 bisa mencapai 484-nya. Kalau teman-teman belum punya bagaimana? Nah, ini kesempatan masih ada ya untuk esok hari. Kalau memang esok hari melanjutkan kenaikan, ini boleh di watchlist esok hari ya. Pagi-pagi kalau memang lanjut naik gimana ya, kita boleh beli ya atau buy, entry-nya di dekat dengan area sini, masih di bawah 400-an ya, boleh saja nih untuk MPPA-nya sendiri. Dan untuk supportnya ada di mana? Supportnya ini ada di 366 ya, ini sebagai area support untuk MPPA.
Nah, secara volume di bawah rata-rata ya, memang ini masih cakep sebenarnya kalau memang dia bertahan dari area garis MA60 dan garis MA20-nya. Untuk stokastik dan RSI di sini dia ada tanda-tanda untuk pembalikan arah ya atau reversal. Jadi kalau esok hari memang adanya volume tinggi dan transaksinya naik, candle hijau, ini akan adanya golden cross, ini peluangnya terbuka lebar ya ini untuk MPPA-nya sendiri. Jadi silakan dicatat untuk support dan resisten dari MPPA. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham MTEK. Ya, MTEK kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 7,1% ya. Ini sudah dibahas dari beberapa video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah cuan, ini selamat ya. Kalau memang sudah punya modal dari bawah, ini boleh taking profit ya, boleh saja karena memang sudah naik terlalu tinggi. Jadi waspada adanya profit taking ini akan kita waspadai ya. Dan untuk resistennya ini kan sudah ditembus ya dari 2600 yang memang sudah direkomendasikan di video sebelumnya 2600 sampai di 2780. Nah, ini akan menyentuh area 2780 sampai di 2800 untuk MTEK ini terbuka ya masih kalau memang esok hari adanya kenaikan. Nah, support dari MTEK sendiri ada di mana? Yaitu ada di 2600 sebagai area support untuk MTEK. Kalau esok hari masih mencatatkan kenaikan dan ini untuk area level resistennya ada di 2780 sampai di 2800 ada di area sini. Tentu saja kalau esok hari ada penurunan ya yang penting jangan sampai turun di area 2600 ke bawah ya. Kalau dia turun dia akan berpotensi untuk terkoreksi melanjutkan ke 2500 ini masih bisa karena memang sudah naik terlalu tinggi. Dan secara stokastik di sini teman-teman bisa dilihat dia sudah menandakan adanya jenuh beli. Jadi harap waspada dan adanya profit taking dari investor ini pasti wajar ya. Ini untuk MTEK-nya. Sebenarnya untuk jangka pendek ya seperti ini ya, dia akan terkoreksi. Tapi untuk jangka menengahnya ini masih bisa nih untuk melanjutkan kenaikan karena memang dia udah break dari area level high-nya yang ada di tanggal 5 ya bulan Januari di sini. Dia udah break dan bisa melanjutkan kenaikan, ini akan terbuka lebar untuk MTEK-nya untuk jangka menengah ya tentu saja. Kalau teman-teman hanya untuk trading saja ya ini untuk rekomendasinya sell on strength untuk esok hari ya, ini untuk MTEK. Nah, bagaimana untuk transaksi hari ini dari asing sendiri hari ini adanya akumulasi tetap masih yaitu sebesar 85 miliar untuk saham MTEK ya. Ini karena memang saham teknologi ini kan masih cukup bagus ya karena memang masih rebound untuk teknologi sendiri. Dan broker summary hari ini ada BK, YU, AK dan SQ. Di sini ada akumulasi dari BK, kemudian ada YU juga ada akumulasi. AK di sini ada seller distribusi namun tidak terlalu tinggi juga ya. Karena memang di sini juga ada pembelian juga nih dari AK. Nah, SQ di sini ada akumulasi meskipun ada seller di sini tidak terlalu tinggi. Jadi untuk dari broker summary di sini masih adanya akumulasi. Nah, ini untuk MTEK. Berikutnya ada saham yang terakhir yaitu ada saham Yellow. Ya, Yellow ini untuk trading cepat saja atau untuk scalping bisa diperhatikan untuk perdagangan esok hari. Nah, Yellow ini hari ini naik sebesar 7,1% ya, ditutupnya di angka 121 ya. Ini Yellow dia keluar dari area masa bukan keluar ya, tapi memang keluar dari area sini atau dari Bollinger Band tengahnya. Ini masih ada dalam masa sideways ya di area sini. Kalau memang esok hari adanya melanjutkan kenaikan ya, kalau untuk Yellow ini kita perhatikan saja wait and see. Yang penting dia tetap bertahan di area sini dan esok hari kalau adanya masih volume transaksi yang cukup tinggi juga dan disertai dengan candlenya hijau dan breakout dari area 129 di area sini, ini sangat cakep ya, dia bisa breakout, bisa melanjutkan kenaikan bahkan di 139 sampai di 146 di area sini. Tentu saja kalau dia berhasil breakout ya di area sini, di area masa sideways-nya atau memang masa
konsolidasinya di sini. Jadi untuk yellow esok hari kita wait and see terlebih dahulu ya. Untuk trading saja, untuk scalping jangka pendek ya untuk yellow. Nah, di sini volume di atas rata-rata tentu saja, dan stokastik dan RSI-nya di sini adanya golden cross. Jadi boleh diperhatikan nih untuk esok hari ya. Wait and see atau watchlist untuk yellow ya untuk perdagangan hari berikutnya. Bagaimana untuk asing hari ini? Kita lihat hari ini asing mencatatkan net sell sebesar 223, ini tidak terlalu tinggi ya. Memang yellow ini kan hanya untuk trading saja dan tidak terlalu ini ya untuk jangka menengah atau jangka panjang ini tidak disarankan ya, karena memang saham ini saham volatile yang punya yang punya volatilitas yang sangat tinggi. Jadi harap waspada ya kalau teman-teman memang untuk trading ya. Untuk yellow analisisnya seperti ini.